Inilah kisah Kenshin, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 214. Malam yang datang ini serasa lain dari sebelumnya. Kenshin yang saat ini melajukan motornya sedang menuju ke rumah seorang wanita yang bernama Kaori. Kaori sendiri di waktu ini, semenjak jam 5 tadi, sudah menyiapkan diri. Entah sudah berapa kali ia mencoba-coba bajunya sendiri, berganti-ganti warna, berganti-ganti corak. Manakah yang ia sukai? Kaori, yang sedari tadi terlihat mondar-mandir, berjalan ke sana kemari, seperti orang yang bingung sendiri. Kaori itu berada di pintu depan rumahnya, hingga tak terasa waktu yang ia lalui kini sudah hampir di 2 jam lebih. Namun, yang datang selama itu hanyalah temannya sendiri, yang tak lain teman sekolah, yang punya keinginan akan berangkat bersama ke acara pernikahan nanti. Terlihat mereka semua saling berpasangan bersama cowoknya masing-masing. Mobil-mobil pun terparkir di halaman luar, dari yang biasa hingga yang terlihat agak mahal. Maklum, rumahnya Kaori ini memang nampak begitu luas, jadinya tidak salah jika temannya kemarin punya rencana akan ketemuan di sini. Apalagi ini adalah kompleks perumahan yang jalannya memang lebar, kanan kiri nampak longgar, hingga pagar rumah pun yang besar itu bisa terbuka semua. Di tengah itu Kaori ditanya oleh salah satu temannya, Kaori, katanya kamu entar berangkat sama seorang cowok, teman kerja kamu ya? Gimana nih kabarnya? Kok sampai saat ini dia belum datang ke sini?" Mendengar hal tersebut, Kaori pun menjawab, "Iya itu benar, tadi aku sudah menghubunginya. Katanya entar dia akan datang ke sini." Di sela itu, Kaori melihat layar Android-nya. Ia memeriksa pesan WhatsApp yang ia kirim ke Kenshin, yang sudah sebanyak 5 kali itu. Semuanya ternyata belum terbaca. Melihat hal itu, Kaori jadi merasa cemas. Hatinya merasa was-was. Ia mulai menjadi ragu, hingga benaknya bertanya sendiri, apakah Kenshin ini jadi ke rumah tidak ya? Di lain tempat, Iwan yang baru saja memberikan kunci motor itu, kini ia terlihat sendiri. Iwan berjalan di tepi, di antara keramaian malam, dan lalu lalangnya kendaraan. Rupanya saat itu, Iwan tak langsung pulang dulu. Ia mencari tempat untuk ngopi. Ditemuilah sebuah warung yang tak jauh dari tempat kerjanya. Iwan pun lalu masuk ke dalam. Terlihat di situ sudah ada orang yang sedang menikmati minuman. Mereka bercerita, saling bicara antar satu dan lainnya. Di sela hal tersebut, Iwan yang sudah duduk itu tak sengaja mendengar pembicaraan dari orang yang ada di sebelahnya. Iwan pun diam-diam menyimak, karena yang dibahas saat itu berkaitan dengan masalah yang disebut Kenshin kemarin. Ia pun merasa mungkin berita inilah yang sedang dicari temannya. Iwan pun tak menyangka jika secepat ini akan mendapat pencerahan. Rupanya, beberapa orang yang ada di sini adalah karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Iwan pun mengingat kalimat itu, sebuah kalimat yang baru saja diucapkan. Lalu ia berencana nanti akan bicara ke Kenshin. Kenshin sendiri saat ini, motor yang ia naiki terhenti lantaran lampu merah yang menyala. Di tengah hal yang demikian, dilihatlah jarum jam yang terpasang di tangannya. Kenshin itu melihat, kini angkanya di pukul 7 malam. Kenshin, dirinya merasa gelisah, inginnya cepat-cepat sampai di tujuan. Namun kondisi yang ada tak seperti yang diharapkan. Kenshin pun merasa pasrah. Ia hanya bisa berusaha agar nanti ia bisa tiba sesuai rencana. Kaori, karena ini waktunya sudah mulai dekat sekali. Ia pun ditanya oleh temannya itu, "Gimana nih Kaori, apa kita bisa berangkat sekarang ya? Kan waktunya ini tinggal 1 jam lagi. Acaranya sendiri kan ada di jam 8. Sekarang ini udah jam 7 loh. Belum nanti perjalanannya." Kaori yang mendengar tanya itu, ia pun menjadi gusar lagi. Ia merasa cemas dan khawatir jika rencana ini tak jadi. Karena dirinya, ia pun mengambil handphone. Kaori itu mencoba lagi untuk menelpon Kenshin. Namun, setelah berkali-kali dihubungi nomor yang ditelepon itu, jawabannya
Tetap saja sama, hanya mesin operator yang terdengar. Kaori pun mulai panik. Angannya bertanya balik, ada apa ini dengan Kenshin? Padahal tadi sudah janji untuk datang ke sini sebelum jam 7. Kaori yang serasa ditekan temannya itu. Ia menjadi bingung antara menunggu Kenshin ataukah berangkat saja bersama teman-temannya. Kaori berpikir sejenak. Ia melamun sesaat, lalu ia bicara, menjawab tanya temannya. Gini aja friends, aku tunggu dulu ya, soalnya tadi dia bilang akan ke sini. Tapi kalau kalian mau berangkat saat ini, itu kagak mengapa, entar aku belakangan aja deh. Soalnya kagak enak nih, kalau dia entar tiba di rumah. Aku udah gak ada di sini. Mendengar hal itu, temannya pun menyahut, waduh, what's nih friends. Sepertinya yang ditunggu Kaori ini. Orangnya spesial banget nih, aku sampai penasaran gini. Siapa ya dia, sampai bisa membuat Kaori menunggu seperti ini. Mendengar bicara temannya seperti itu, Kaori pun merasa dalam hatinya menjadi penasaran pula. Sampai-sampai benaknya berbisik sendiri, seperti apa ya Kenshin entar kesini? Pakai baju apa ya dia? Penampilannya seperti apa nih? Apa Kenshin juga naik mobilnya sendiri? Kaori bertanya-tanya di hati. Itu memang bisa dimaklumi, karena selama ini dirinya belum pernah melihat Kenshin seperti apa yang dipikirnya. Sementara Kenshin yang kini masih dalam perjalanan itu dengan motornya Iwan, ia mengendarai di luar kebiasaan. Kenshin itu melaju agak cepat. Setelah beberapa menit, keberadaannya pun kini sudah mendekat di depan kompleks tempat tinggal di perumahannya Kaori. Waktu itu jamnya sendiri terlihat setengah 8 malam. Teman-temannya Kaori pun memutuskan akan berangkat di waktu ini. Salah satu dari mereka berkata, aku jalan dulu ya Kaori. Kagak enak nih entar sama Dewi. Biar nanti aku sampein pesan kamu ya. Yang datang agak terlambat. Kaori pun menjawab, iya sis, aku makasih ya. Maaf ya teman-teman, kalian udah datang ke sini, tapi aku malah yang ngerepotin gini. Temannya pun menjawab, gak apa-apa Kaori, kita semua gak marah kok. Kaori tersenyum, meski kini hatinya merasa kecewa lantaran Kenshin yang tak menepati janji. Kemudian ia berniat akan mengantar teman-temannya sampai keluar pintu. Namun mamanya saat itu terdengar memanggil, hei Kaori, tolong bantu mama bentar nih, bawain ini. Kaori pun menjawab, iya ma, tunggu. Kaori ke situ sambil ia minta izin ke temannya. Tunggu ya friends, aku tak masuk dulu. Kaori pun berjalan ke dalam, sedang teman-temannya berada di halaman luar. Di saat itulah terdengar suara kendaraan yang melaju dengan pelan. Suaranya makin mendekat. Berjalannya tiba-tiba berhenti, terlihat di depan rumahnya Kaori. Mereka semua, teman-temannya Kaori itu, yang bersiap akan berangkat, melihat seorang pria berseragam cleaning service turun dari motor tua, masuk ke halaman rumah. Kenshin, yang nampak berkeringat itu, terlihat di wajahnya agak begitu lelah. Tas kerja pun masih melekat di pinggangnya. Kini dirinya telah sampai di rumahnya Kaori. Temannya Kaori pun sampai saat itu belum bertanya, siapakah pria yang di depannya ini. Kaori sendiri, dirinya belum mengetahui jika Kenshin saat ini sudah tiba di rumahnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.